Ya, eee, seperti yang kita tahu, Siti Hajar itu adalah istri kedua dari, Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah. Siti Hajar adalah budak dari Siti Sarah. Siti Sarah memberikannya untuk dinikahi kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, disebabkan Siti Sarah tidak bisa mempunyai anak karena sudah terlalu tua. Dan Allah merahmati mereka dengan seorang anak dari Siti Hajar yang dinamakan Ismail. Dan di kemudian hari, Ismail dijadikan Allah sebagai seorang nabi seperti ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya, pada suatu hari Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia harus membawa Siti Hajar dan Ismail yang baru saja lahir ke suatu gurun pasir yang tandus, yang gersang, yang eh, yang kini kita kenal sebagai kota Mekah. Pada waktu itu tidak ada apapun dan siapapun di sana. Gurun itu benar-benar kosong setelah Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail. Seketika itu pula Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Kebayang ya, baru juga sampai di padang pasir, di gurun pasir yang sangat gersang, lalu Allah perintahkan pula kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang saat itu masih balita. Jadi Nabi Ibrahim berjalan ke tempat itu, sedangkan Siti Hajar tidak tahu apa-apa apa dari tujuan Nabi Ibrahim membawa mereka berdua ke tempat itu. Nabi Ibrahim hanya meyakini bahwa Siti Hajar dan anaknya Ismail akan melakukan perjalanan dan akan kembali ke rumah. Saat pertama kali dibawa Nabi Ibrahim dari Kan'an menuju lembah yang gersang itu, Siti Hajar penuh dengan ketakutan. Pasalnya, suku Al-Malikah yang suka berkemah saja, setelah beberapa hari bermukim di sana, tak pernah lagi kembali, tak pernah lagi ingin mengunjungi lembah tersebut karena susah air dan makanan juga susah. Saat di lembah tersebut, tampak sekali gelisah kebingungan dan ketakutan Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim sangat memahaminya. Dengan suara yang lembut, Nabi Ibrahim bertutur, "Janganlah takut Bunda Ismail, saat ini kau berdiri di tanah Allah yang diberkati. Yakinlah kepada Allah." Setelah sehari semalam, Nabi Ibrahim menemani istrinya Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim pun pamit ingin pulang ke negerinya Kan'an. Usai bersiap, ia memandangi wajah Siti Hajar lalu berkata, "Aku akan meninggalkan kamu beserta putramu dalam pengawasan Allah. Aku berharap bisa kembali lagi secepatnya ke sini, insya Allah." Setelah terjadi dialog ya di malam itu, akhirnya Siti Hajar memahami apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Maka ia menerimanya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Dengan nada tegas, Siti Hajar mengatakan saat Nabi Ibrahim ingin menaiki kendaraannya, ya, jika memang begitu perintahnya, aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar mulai memasuki kehidupan yang berbeda, yang hanya ditemani oleh putranya Nabi Ismail yang saat itu masih balita. Keesokan paginya, Siti Hajar terbangun dari tidurnya karena mendengar tangis suara bayinya, Ismail. Siti Hajar pun panik dan bingung karena bayinya sangat lapar dan dahaga. Ia mengambil kantong air, namun ternyata isinya sudah habis. Ia pun mulai mencari ke sekeliling tempatnya bermukim. Dia pergi menuju Bukit Safa, berharap ada sekelompok kafilah atau rombongan pedagang di sana, namun ternyata tidak ada. Tiba-tiba dilihatnya kilauan air di lereng Bukit Marwa. Dikejarnya, namun ternyata tidak ada. Ia melihat pula di Bukit Safa ada air. Didatangi lagi lembah bukit tersebut, ternyata tidak ada juga air di sana. Ia bolak-balik dari Safa dan Marwa hingga 7 kali. Meski sengatan matahari membakar wajahnya dan hamparan pasir membuat telapak kakinya bengkak. Padahal
Dulu masa kecil dari Siti Hajar di Mesir, ia dapat menikmati air yang jernih dan segar, matahari yang cerah, dan angin bertiup lembut. Setelah menikah dengan Ibrahim, di antara di antara ladang dan kebun yang indah, dihembus udara yang segar, kini ia ditakdirkan Allah mengalami derita, kesendirian, dan keterasingan. Ia dipaksa merasakan keganasan dan kegersangan hamparan sahara yang membentang luas. Di tengah harap dan putus asa, ia kembali menemui bayinya. Ketika dekat dengan anaknya tersebut, ia terkejut melihat Nabi Ismail yang tadinya menangis, tiba-tiba dia tenang. Ia tersentak kaget bercampur bahagia melihat air yang mengalir di bawah kakinya Nabi Ismail. Air itu muncul karena hentakan kaki dari Nabi Ismail yang saat menangis. Siti Hajar pun berucap, "Jam, jam, kumpullah," itu air, artinya jam-jam kumpullah. "Kumpullah wahai air." Ia pun mencidukkan air tersebut dengan tangannya dan memberi minum bayinya. Ia pun tak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dianugerahkan kepadanya. Itu aja sedikit kisah dari Siti Hajar. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Siti Hajar itu yang pertama adalah kuatnya akidah dari Siti Hajar tersebut. Ya ketaatannya kepada Allah. Siti Hajar sangat taat kepada Allah ketika ia tahu diminta untuk tinggal di lembah yang sangat gersang, ia tidak protes sedikit pun kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah. Ketika ia tahu itu perintah dari Allah, dia langsung menyetujuinya gitu. Karena dia meyakini karena Allah tidak akan meninggalkannya dan menelantarkan mereka berdua gitu. Meskipun di daerah tersebut tidak pernah ada, ya maksudnya orang-orang yang yang berkemah saja kan pada nggak mau kembali ke situ gitu. Tapi Siti Hajar yakin gitu pada Allah kan, yaitu akidahnya yang kuat gitu ya. Nah, yang kedua, sabar dalam berjuang. Meski ia ditinggal suaminya, taat gitu ya, taat dan patuh kepada suaminya. Meskipun ia ditinggalkan, ia tetap berjuang untuk mencari makan dan minum anaknya. Meski hampir putus asa, namun ia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Yang ketiga mungkin tawakal dan bersyukur setelah berusaha. Setelah taat kepada Allah dan sabar dalam berjuang, maka yang mesti dilakukan adalah tawakal dan bersyukur. Halnya Siti Hajar, setelah ia lelah ke sana kemari, mondar-mandir, Safa dan Marwah hingga 7 kali, ia berserah diri gitu, tawakal kepada Allah. Dan akhirnya Allah pun memberikan pertolongannya melalui Nabi, hentakan kaki Nabi Ismail yang hingga keluarlah air jam-jam. Terus yang keempat, Siti Hajar termasuk wanita yang cerdas ya. Siti Hajar sangatlah dewasa dalam menyikapi segala cobaan yang ada. Seandainya Siti Hajar perempuan biasa seperti kita, mungkin seperti saya, bila ditinggalkan suami yang lama tanpa kabar, mungkin dia akan marah gitu. Misalkan kita ditinggalkan suami kerja atau misalnya nggak pulang ya, pasti yang jadi sasaran biasanya kan anak ya. Karena kemarahan kita pada suami, biasanya anak menjadi sasaran kebencian gitu kan. Tapi di sini tidak. Siti Hajar dia
meskipun dia usianya waktu itu berapa tahun ya, masih sangat muda ya, dengan kondisi kan kalau wanita baru melahirkan biasanya baby blues gitu ya, ada baby blues gitu ya. Jadi kadang suka emosinya gitu, suka nggak kekontrol gitu. Tapi di sini Siti Hajar tidak begitu gitu. Dia sangat dewasa dan cerdas, berpikirnya sangat ya ke depan gitu. Enggak. Nah, dan di sini terlihat kedewasaannya itu hingga melahirkan anak yang sangat cerdas pula gitu. Karena apa? Dari sikap orang ya Siti Hajarnya yang ini ketika turun ya kecerdasannya itu turun kepada Nabi Ismail hingga menjadikannya nabi pula, mempunyai kepribadian yang tangguh, sebab ibundanya juga luar biasa gitu. Luar biasa tangguh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya ngobrol gitu aja. Mangga kembalikan lagi ke Bu Yani. Jazakallahu kasiran. Mangga anu sanesna Mbaknya mau menambahkan? Bu Iva Bade mau menambahkan? Ya, Bu Yani, nggak enak saya yang lain. Masa nggak enak? Bu Nunung tangan saya yang mendominasi. Nggak apa-apa Bu Ipa. Ya nggak apa-apa, tuh kan yang jauh. Ya, kan saya tidak pandai menyampaikan, jadi dilengkapi sama yang lainnya. Jawabin aja Bu Ipa tuh nggak apa-apa. Udah lama nggak dengar suaranya. Siapa yang suaranya? Saling sapa, itu namanya juga jangan merasa. So atuh Bu Nunuy. Bu Nunuy itu. Ini Teh Tika, ya. Maka Bu Nunuy, seueur geura tadi Bu Nunuy mah geura ceritanya. Enggak Bu, yang lain dulu. Sini lempar ya, Bingung. Bingung lah, jadi bingung. Wah ya tuh, wah dibalakan. Bingung nate, apa yang saya sampaikan tidak mengerti. Bukan Bu, saya bingung mau menambahkan apa ini. Ada ceritanya begitu. Udah komplit. Udah lengkap ya dari Bu Meli ya. Tinggal prakteknya aja sebenarnya mah. Tinggal praktek. Ya, tinggal betul. Aplikasinya yang susah. Iya. Diajarkan seseorang yang sabar ya. Istilahnya dia kan istri kedua. Sementara yang pertama kan Sarah itu ya namanya wanita normal lah yang namanya ada cemburu ya. Makanya mungkin itu kenapa Allah alihkan dia disuruh sama dibawa oleh Ibrahim ke gurun yang tandus untuk memisahkan Sarah dan Hajar tadi. Dan Hajar mengerti bahwa dia hanya istri kedua, dan karena kesabaran itu makanya dia turut dengan perintah suaminya. Dari situ kita juga bisa mengambil hikmah ya. Kalau wanita lain kan nggak akan mau seperti itu, tapi dia tahu diri. Dari situ kan lihat kerendahan hati seorang Bunda Hajar, ibu dari seorang nabi juga. Nah dari situ mungkin kita juga bisa petik ya hikmahnya bahwa seorang istri itu memang harus sabar dan ujiannya banyak. Ya, saya kira dari itu aja Mas Ganda. Mungkin ada yang lain? Bagus. Mangga Bu Tika mangga nunduk wae kunaon. Ya sok Bu Yani tunduh. Kata minta tunduk jadi bicara.
Apa tuh ya, bingung ya. Saya aja doa Udah bangun. semua. Banyak sih Padahal- bisa di yang kehidupan sehari-hari. Atau mungkin ada yang ditanyakan bisa. Teh Nelia, Jadi ya sebetulnya kita itu kalau dilihat untuk kekinian ya kita ini kekinian bahasanya itu benih-benih Siti Hajarnya itu memang udah ada di kita juga. Dalam artian Allah itu memberikan suatu jalan atau takdir masing-masing itu kan sesuai dengan makom-makomnya ya bahasanya gitu ya. Sesuai dengan makomnya zaman sekarang gitu. Kalau kita memang dibandingkan dengan Siti Hajar pada zaman ada gurun tidak ada, kebayanglah kita itu mah bukan bagian dari kita gitu, bukan ujian bagi kita. Itu jauh di ujung sana lah nggak kebayang gitu seperti apa gitu. Tapi kita yang sekarang ini kekinian ini ya kalau dibandingkan ya hampir sama sebetulnya gitu kan. Jadi ujian itu memang setiap yang ditakdirkan Allah itu kita jalani. Seperti Bu Meli kan ditinggal oleh suaminya, bahasa itu Siti Hajarnya panti amanah itu ya Bu Meli ya. Amin. Ya itu. Jadi masing-masing punya makomnya gitu. Bu Ai juga Siti Hajarnya BR Baitur Rahman ya itu Bu Ai itu gitu maksudnya tuh. Dengan tikus ruknya ya Bu Ai. Naik motor dengan ngantuknya sebegitu beratnya gitu bahasanya gitu kan. Dari pagi hingga sore sampai malam mungkin kalau dalam kesibukan ya itu sesuai dengan makomnya Bu Ai di situ gitu. Jadi seperti Bu Tika juga dengan perjuangannya dia untuk istilahnya memenuhi kebutuhan juga kan, kebutuhan keluarga juga gitu kan. Allah itu memberikan, jadi kita jangan merasa sedih ya, karena yang namanya dunia itu kan bahasanya hanya sementara gitu. Jadi jangan merasa sedih bahwa seperti kalau lagi posisi kita di hawahu mah seperti yang di jong dan dikekesek. Bahasa dikekesek tahu nggak? Taiba dikekesek tahu nggak? bingung ya apa? Diulang-ulang. Terjemahkan, Bay. Mau dikekesek. Bahasa Indonesianya apa ya? Namanya bahasa Indonesianya. Mau dikekesek teh ada bahasa Sunda Apa ya? mah banyak ya. Jadi merasa dizolimi lah bahasanya ya. Kita merasa dizolimi gitu dengan kondisi begini gitu ya. Nah itu. Nah sepertinya Bu Nurjana juga Bu Nurul juga sama gitu kan. Ada pada saat kondisi memang lagi sesibuk-sibuknya di kerjaan di pesantren gitu kan, seolah-olah seperti saya aja yang bekerja gitu, orang lain mah hanya menonton. Nah seolah-olah seperti itu. Dalam posisi memang kita itu posisi yang masih keluarnya hawahu lah ya, maksudnya dalam posisi yang memang begitu juga Teh Konita ya. Dia mengajar sampai walaupun jangan online tapi kan mengajar anak-anak itu tidak mudah ya, yang dirasakan ya Teh. Tidak mudah kan mengajar anak-anak sebesar begitu kan tidak mudah, perlu keceriaan, perlu teknik ya, teknik supaya anak-anak itu suka gitu kan kepada gurunya gitu. Nah itu mungkin perjuangan ini yang sebetulnya, dan kita ya Taifa ya yang di rumah yang mengurus anak gitu, itu makomnya Taifa ya di situ gitu. Anak 3 jagoan itu kan istilahnya begitu supernya, kata saya mah super. Anak saya nggak seperti itu loh Bu. Semua itu Bu Ai kalau tahu ya anaknya Taifa itu bergerak semua itu. Keren. Aktif. Anak Taifa mah keren semua. Sampai bingung saya teh, ya Allah ini Taifa di rumahnya gimana gitu ya. Anak saya mah nggak ada yang begini-gini amat. Akan dikasihnya ke Taifa karena Taifanya kuat. Nah, itu iya. Berarti Taifa sanggup gitu menghadapi anak yang super begitu. Jadi masing-masing memang punya makomnya, punya
kasarnya begini. Jadi Allah itu memberikan lahan lah gitu ya, lahan untuk kita itu untuk bekal di akhirat nanti lah bahasanya gitu. Kalau kita berbicara tentang akhirat, maka kalau kita lagi bekerja capek, kemudian kita ingat kepada akhirat, bukan yang kita jalani sekarang, itu kecapean itu akan hilang, lelah itu akan hilang sebetulnya. Kita dengan sujudnya kita kepada Allah itu kan kita berpikirnya akhirat ya, itu akan hilang kelelahan itu. Nah itu jadi itulah Siti Hajar inilah kita inilah mudah-mudahan menjadikan apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan itu menjadikan amal soleh untuk bekal nanti. Amin. Sak mangga nu sanesna.